Saya kira karena bukan di komisi yang terkait dengan infrastruktur, saya belum pernah mendengar itu. Cuma kalau dibangun sepanjang 180 km di Madura, saya kira pertama itu pembebasan lahannya akan sangat memakan waktu. Pembangunan infrastruktur kan juga harus dilihat dari sisi areanya, kegiatan ekonominya potensinya sebesar apa, sehingga antara investasi tol dan juga kegiatan ekonomi itu bisa saling menopang. Karena investasi tol itu 1 kilometer itu minimal 100 miliar. Proyek itu visible atau tidak dikerjakan, ya kan gitu. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Nah, rata-rata memang pembangunan jalan tol. Kebetulan kan PKB ya. Iya. Ya di Garda Bangsa, anak-anak muda Garda Bangsa itu kadang menyuarakan begini. Panjang Madura itu 180 km panjangnya. Iya. Ada isu yang mereka gawangi, misalnya bangun tol di Madura, gitu kan, bangun tol di Madura. Apakah isu-isu sudah pernah masuk di DPR itu? Saya kira karena bukan di komisi yang terkait dengan infrastruktur, saya belum pernah mendengar itu. Cuma kalau dibangun sepanjang 180 km di Madura, saya kira pertama itu pembebasan lahannya akan sangat memakan waktu. Ya, yang kedua biayanya pasti juga akan sangat tinggi. Kecuali misalkan tolnya itu adalah di pinggir laut gitu ya. Misalkan ini misalkan pasti tidak ada pembebasan lahan, tapi juga high cost-nya bahwa harus bangun. Ya saya kira kalau tol itu sah-sah aja, tapi pembangunan infrastruktur kan juga harus dilihat dari sisi areanya, kegiatan ekonominya potensinya sebesar apa, sehingga antara investasi tol dan juga kegiatan ekonomi itu bisa saling menopang. Karena investasi tol itu 1 kilometer itu minimal 100 miliar. Nah, saya nggak tahu di sini apakah sampai 100 miliar atau lebih. Kayak di Sumatera itu di titik-titik tertentu itu bisa sampai 120 miliar per kilometer. Jadi bayangkan kalau 180 km dikali 100 miliar aja udah berapa? Ya kan, 18 triliun. Jadi cukup besar biayanya. Tapi kalau misalkan ternyata investasi anggaplah 18 triliun, tapi menghasilkan nilai ekonomi di seluruh Madura ini melebihi, saya kira itu nggak ada masalah, karena investasi tol itu adalah jangka panjang. Cuma kalau misalkan cross line-nya itu melintasi tanah-tanah penduduk, tanah adat, nah itu biasanya yang paling susah untuk masalah pembebasan lahan. Kan banyak komponen pembiayaan tol itu dengan melalui konsorsium BUMN. Iya. Ya kan kebetulan ada di komisi yang membidangi BUMN. Apakah pembiayaan itu pernah masuk dengan BUMN kan sifatnya penugasan dari pemerintah. Ya, penugasan. Dulu memang BUMN sempat mengajukan, boleh mengajukan, tapi akhirnya terjadi banyak permasalahan sehingga utangnya jadi banyak. Itu adalah salah satu BUMN yang terjebak dengan agresivitas dia untuk membangun, tapi kemudian tidak bisa menyelesaikan sehingga menjadi hutang dan beban negara, bahkan hutangnya itu sampai hampir 100 triliun. Itu sangat besar sekali. Nah itu sekarang kita hentikan semuanya. Jadi sifatnya yang untuk mengerjakan adalah penugasan dulu saja. Boleh misalkan mengajukan, tapi proyek itu visible atau tidak dikerjakan, ya kan gitu. Kalau tidak, jangan dipaksakan. Nah rata-rata memang pembangunan jalan tol, rata-rata. Contoh misalkan penugasan kayak di Sumatera itu sangat luar biasa sekali, menggerus sumber daya, menggerus kapital sendiri dari BUMN. Nah akhirnya sekarang mereka dipisahkan bukunya supaya tidak tergerus dengan buku yang lainnya. Sehingga ya memang hanya Sumatera aja. Nah, itu utang vendor aja sudah sampai 20 triliun. Ya. Tapi ya memang semuanya sekarang dibiayai oleh APBN. Artinya isu tentang jalan tol Madura itu belum ada, harus dikaji sangat matang. Pasti, karena namanya jalan tol itu harus sangat matang karena jangka panjang. Ya, Mas Tommy, kita beralih yang tol ini sekarang
kan pernah dulu nih terlibat di sepak bola nih sebagai tim apa nih? Tim transisi. Tim transisi ya, sehingga enggak ya. Ini back to masa lalu ya. Pas. Saya pengen tahu nih sekarang dengan kondisi sepak bola di Indonesia hari ini kan masih belum ada penonton apa, kira-kira bagaimana nih ke depannya menurut Mas Tommy? Menurut saya persepak bola Indonesia itu adalah industri olahraga yang cerah masa depannya. Yang cerah asal pengelolaannya itu dikelola dengan kalau pengelolaan saya kira baik ya, tapi transparansinya memang masih saya nggak tahu apakah sudah baik atau belum, tapi setahu saya memang masih belum baik. Jadi apa ya, industri olahraga itu kan sudah berkembang pesat sekarang. Bahkan sekarang sudah banyak klub-klub yang mau IPO karena ada Bali United mau IPO supaya bisa mendapatkan pendanaan dari masyarakat dan bisa untuk membiayai klubnya itu jadi lebih profesional. Nah itu hal-hal yang bagus yang bisa dilakukan daripada hanya bergantung terhadap si pemiliknya lah atau sponsor-sponsor. Padahal pembiayaan untuk sepak bola itu kan banyak juga, walaupun salah satu entitasnya adalah sponsor. Ya IPO itu saya kira menjadi hal yang menarik untuk dilakukan oleh klub-klub yang memiliki basis massa yang banyak, sehingga valuasi dari klub bola itu juga terlihat dengan jelas. Saya beberapa konsultasi dengan teman-teman yang melakukan IPO, ya mudah-mudahan aja mereka bisa melakukan hal tersebut sehingga industri sepak bolanya itu semakin bagus, semakin baik, stadion-stadionnya juga semakin tumbuh dan juga milik sendiri ya, bukan milik pemerintah.